Halo, bertemu lagi dengan saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM, Customer Relationship Management. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas satu topik yang cukup menarik, sangat menarik menurut saya, dan semoga ini juga menarik buat teman-teman semuanya. Temanya adalah puas saja tidak cukup. Ini video seri CRM, seri Customer Relationship Management, dan kali ini kita akan membahas puas saja tidak cukup. Jadi memang teman-teman, bahwa banyak faktor yang membuat tujuan dari bisnis apa? Tujuan dari bisnis adalah kita memiliki pelanggan yang loyal, beli lagi, syukur-syukur merekomendasikan kepada customer lain. Nah, itu tujuan dari bisnis. Bisnis sangat tergantung dari jumlah pelanggan. Semakin banyak jumlah pelanggan loyal, maka bisnis kita semakin baik. Jadi penting untuk kita membuat pelanggan itu loyal. Jadi tema kita adalah puas saja tidak cukup untuk membuat pelanggan itu loyal. Kalau begitu apa dong? Nah, mari kita bahas. Intinya pelanggan itu menjadi loyal, kita harus mengupayakannya. Teman-teman sebagai pemasar itu harus mengupayakannya dengan sangat baik sehingga mereka jadi repeater, setelah jadi repeater nanti jadi loyal, kemudian jadi advokat, kemudian jadi mitra. Nah, itu harapan kita, bukan kan? Memang itu yang kita harapkan, akhirnya kita punya pelanggan loyal, syukur-syukur bela-belain merek kita, produk kita, dan ke depan bisa menjadi partner bisnis kita. Nah, semakin tinggi level customernya, maka semakin kuat untuk tidak berpaling kepada bisnis atau produk yang lain. Dan tema kita kali ini adalah puas saja tidak cukup. Maka kita harus tahu dulu, pertama ada yang namanya 3 pilar loyalitas yang kita sudah sering bahas ya. 3 pilar loyalitas tentu ada banyak faktor, tapi kita bisa kelompokkan menjadi 3, bahwa apa yang membuat pelanggan itu harus berbisnis dengan kita, membeli produk kita, menggunakan layanan kita, beli lagi, itu ada 3. Yang pertama adalah brand. Nah, brand kita sebaik apa, brand kita semudah apa ditemukan di pasaran, diasosiasikan positif seperti apa di pasaran, kemudian reputasi kita sebaik apa, itu brand. Nah, itu faktor pertama, sehingga orang tetap, oh aku sudah oke dengan brand itu, aku sudah oke dengan merek itu, saya nggak ada masalah dengan merek itu, maka itu brand. Kemudian yang kedua adalah faktor yang kedua, tadi ada 3 ya. Nah, faktor yang kedua adalah value atau teman-teman biasa kenal namanya value proposition. Itu adalah benefit apa yang kita berikan kepada pelanggan, value apa yang kita berikan kepada pelanggan, sehingga customer itu mengeluarkan upaya, mengeluarkan uang, mengeluarkan usaha untuk akhirnya mendapatkan layanan dan produk kita, untuk mendapatkan value yang kita berikan. Nah, value itu juga sangat menentukan akhirnya customer itu tetap menggunakan produk kita atau tidak. Nah, value itu ada banyak, 11 ya gini ya, ada 11 elemen, mulai dari harga, kemudian kualitas produk, kemudian brand, kemudian kemudahan, dan seterusnya. Ada 11 elemen, nanti teman-teman bisa melihat video terpisah yang khusus membahas value proposition. Intinya adalah mengapa saya harus pakai produk itu. Nah, itu adalah value proposition di mata pelanggan, adalah menjadi alasan mengapa saya harus menggunakan produk dan layanan itu. Itu faktor kedua yang membuat pelanggan itu tetap menggunakan produk dan layanan kita, yaitu value. Dan faktor ketiga itu adalah relationship. Nah, relationship itu adalah hubungan baik kita dengan pelanggan. Hubungan baik itu sangat menentukan pelanggan itu tetap berbisnis dengan kita atau tidak. Bayangkan kalau pelanggan itu adalah teman satu komunitas, bahwa pelanggan itu pada saat menjalankan hobinya, teman-teman sales itu menemaninya, hubungannya sangat baik, teman main, kita memberikan perhatian, maka hubungan baik itu sangat berpengaruh terhadap loyalitas. Jadi pertama, sebelum kita bahas bahwa puas saja tidak cukup, kita harus melihat ini, ternyata banyak faktor yang membuat pelanggan itu akhirnya tetap menggunakan produk dan layanan kita atau tidak. Brand, value, dan relationship. Kombinasikan 3 faktor ini untuk produk dan layanan teman-teman. Kemudian
kita bahas bahwa puas saja tidak cukup. Mengapa? Paling tidak ada 5 alasan mengapa puas saja tidak cukup. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, pelanggan banyak pilihan. Iya kan? Apapun produknya, apapun kategori produknya itu sekarang itu pilihannya banyak sekali. Dan customer bisa dengan mudah membanding-bandingkan satu produk varian yang dimaksud dengan produk yang lainnya. Pilihannya banyak sekali. Bahkan customer bisa, kalau di digital ya, customer bisa urutkan berdasarkan warna, urutkan berdasarkan harga, urutkan berdasarkan apapun karena saking banyaknya pilihan. Nah, itu alasan pertama bahwa puas saja nggak cukup, karena customer itu terpapar atau dimudahkan dengan banyaknya pilihan sehingga mereka bisa kapan saja memilih apapun. Maka pastikan bahwa produk kita itu menonjol, menarik dibandingkan pilihan-pilihan yang lain tadi. Itu alasan pertama mengapa puas saja tidak cukup. Dan yang kedua adalah puas saja tidak cukup. Yang kedua, kurangnya relationship. Nah, ini kan tadi kan di depan kita bahas brand, value, dan relationship. Ternyata kurangnya relationship itu menjadi faktor bahwa kalau misalnya puas kemudian hubungannya baik, maka hasilnya akan baik. Puas dengan produk dan layanan tapi hubungannya nggak baik, maka masih ada kemungkinan besar customer akan berpaling kepada produk lain. Maka relationship-nya harus baik. Nah, itu alasan kedua bahwa puas saja tidak cukup, maka teman-teman harus mengupayakan relationship. Jadi udah puas, kalau puas belum tentu tetap menggunakan produk kita, apalagi kalau nggak puas. Tapi kalau puas ditambah dengan relationship, maka lebih kuat lagi customer untuk tetap menggunakan produk kita. Itu yang kedua, bahwa puas saja tidak cukup. Yang ketiga itu adalah kurangnya interaksi kita pemasar dengan pelanggan. Ini berkaitan dengan yang tadi alasan kedua ya, bahwa relationship hanya akan terjadi kalau misalnya kita melakukan interaksi. Nah, kalau misalnya interaksi kita baik, mau nggak mau nanti akan berimpact pada relationship yang baik. Itu tadi alasan kedua ya. Dan ternyata related dengan alasan ketiga bahwa kurangnya interaksi, sehingga puas saja nggak cukup, tapi kita harus melakukan interaksi dengan mereka. Interaksi akan menghasilkan relationship tadi, relationship akan menghasilkan loyalitas. Nah, itu alasan ketiga mengapa puas saja tidak cukup, karena tadi customer banyak pilihan, kemudian relationship kita kurang baik, perlu dilakukan relationship. Yang ketiga, untuk menghasilkan relationship maka teman-teman harus melakukan yang namanya interaksi, dan kalau interaksi kurang maka ya faktor pelengkap untuk kepuasan tadi, puas saja nggak cukup, maka harus ditambahkan dengan interaksi menghasilkan relationship. Itu ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, akses. Nah, kemudian pelanggan untuk mengakses produk dan layanan kita ini sangat penting. Nah, kalau customer aja susah mendapatkan informasi tentang produk kita, mendapatkan informasi kemudahan berbelanja, maka ya walaupun puas tapi kalau belanjanya susah, walaupun puas kalau nggak pernah mendapatkan informasi, walaupun puas kalau misalnya ribet, ya nggak cukup. Nah, maka kemudahan akses ini menjadi faktor yang penting. Itu faktor keempat. Dan faktor kelima, puas saja tidak cukup adalah kompetisi. Ya, ada kaitannya dengan alasan yang pertama bahwa pilihan produk banyak itu menghasilkan kompetisi yang ketat, sehingga walaupun puas tapi kalau misalnya kompetisi produknya di pasaran itu ketat, maka ya puas itu jadi nggak cukup lagi. Jadi untuk memenangkan kompetisi, apa yang teman-teman bisa lakukan ya? Kenali pelanggan sehingga kita bisa memberikan persis seperti apa yang mereka mau. Jadi syaratnya untuk kita memenangkan kompetisi adalah ketika kita bisa mengenali pelanggan dengan baik sehingga kita tahu apa yang mereka inginkan. Oke, itu pembahasan video CRM kita berkaitan dengan pengelolaan pelanggan, bahwa puas saja tidak cukup,
karena memang ada 5 faktor tadi, yaitu customer dihadapkan pada banyaknya pilihan, kemudian kurangnya relationship, maka kita harus membangun relationship dibangun dengan alasan ketiga tadi, yaitu interaksi. Kemudian kita harus memastikan kemudahan akses, dan yang kelima adalah kompetisi. Kita harus berkompetisi dengan cara kita mengenali pelanggan sehingga tahu persis apa yang pelanggan inginkan. Oke, itu video kita kali ini. Sampai bertemu di video CRM selanjutnya. Terima kasih.